Indonesia gagal memastikan tiket ke babak 16 besar Asian Games Hangzhou lebih cepat setelah takluk 0-1 dari Chinese Taipei. Skuad Garuda kini dituntut fokus menghadapi Korea Utara di laga terakhir Grup F demi memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo. Selamat malam Bung Kesit. Bung Kesit, Indonesia tadi kalau kita melihat begitu ya mendominasi permainan, namun akhirnya harus kalah begitu, takluk 0-1. Dari evaluasi Anda, apa ini yang terjadi? Mengapa begini, Bung Kesit? Iya, selamat malam Mbak Zakia. Jadi kalau kita amati dari permainan Indonesia di pertandingan kedua menghadapi China Taipei ini memang betul tadi seperti apa yang disampaikan ya, agresif. Cuma miskin kreativitas ya. Kita tidak punya pemain yang mampu mengatur serangan ketika situasi yang dirasakan oleh tim Indonesia sepanjang pertandingan itu mengalami kebuntuan karena formasi dari lini pertahanan lawan China Taipei yang memang begitu kuat, begitu disiplin, tapi kita kemudian kecolongan hanya karena gara-gara kita sendiri yang di lini pertahanan tidak disiplin ya, karena terlalu asik menyerang. Dan ini tentu saja sangat merugikan karena akhirnya kita tidak bisa langsung memastikan diri untuk mengambil satu tiket ke babak 16 besar ya. Kita masih harus bersaing dengan Korea Utara, kita masih harus bersaing lagi dengan China Taipei, dan kita masih menunggu juga nih hasil pertandingan antara Kyrgyzstan dengan Korea Utara yang saat ini juga akan berlangsung. Jadi saya kira Indonesia memang harus lebih fokus, harus lebih bekerja keras nanti di pertandingan terakhir. Oke, jadi sebenarnya agresif tetapi kurang kreativitas begitu ya, Bung Kesit. Bung Kesit, apakah kemudian faktor krisis pemain dan juga kelelahan usai menang dari Kyrgyzstan ini juga berpengaruh pada performa pertandingan hari ini? Iya, sebenarnya tadi kalau kita lihat dari formasi yang diturunkan oleh Indra Syafri kan ada perubahan pemain ya, setidaknya Hernando Ari penjaga gawang diistirahatkan, kemudian Andi Setio juga diistirahatkan. Ya, ada 4 pemain yang sebelumnya tampil di pertandingan menghadapi Kyrgyzstan diistirahatkan. Walaupun akhirnya ditampilkan juga di babak kedua seperti Robi Darwis ya yang ditampilkan kembali. Dan ini memang situasinya menjadi menjadi tidak mengenakan buat Indonesia karena kan diprediksi Indonesia akan lebih mudah menghadapi China Taipei ketimbang Kyrgyzstan ya, tapi ternyata justru China Taipei yang mampu mengalahkan Indonesia di saat Indonesia mengalami kebuntuan dan tidak banyak improvisasi yang bisa dimainkan, yang bisa ditunjukkan pada saat menghadapi China Taipei. Ya. Oke, miskin inovasi. Miskin inovasi. Oke, kalau begitu Bung Kesit, apa yang harus dibenahi oleh Indra Syafri untuk melawan Korut di laga penentu untuk lolos ke 16 besar? Iya, lawan Korea Utara pasti akan jauh lebih berat ya, karena dari 4 tim yang ada di grup F ini memang Korea Utara yang menjadi unggulan. Kesempatan memang masih ada, artinya peluang belum tertutup, tapi kita akhirnya harus melihat hasil pertandingan lain juga, karena di pertandingan terakhir nanti kan dimainkan berbarengan, Indonesia menghadapi Korea Utara, kemudian Kyrgyzstan menghadapi China Taipei. Jadi kita beruntung karena Kyrgyzstan dan China Taipei ini akan bertanding terakhir. Kita masih belum tahu nanti hasil Kyrgyzstan menghadapi Korea Utara akan seperti apa. Yang jelas tidak ada pilihan bagi Indonesia, kalau mau aman ya jangan sampai kalah begitu. Syukur-syukur bisa menang menghadapi Korea Utara walaupun tidak mudah. Tapi peluangnya bagaimana, Bung Kesit, Anda membacanya, peluang Indonesia untuk bisa lolos ke 16 besar? Masih bisa. Masih ada harapan? Terbuka, ya. Kalau kita masih ada harapan. Karena kan dari grup F ini setidaknya kita masih bisa merebut posisi di posisi ketiga terbaik, ya. Karena itu memang harus menantikan hasil pertandingan lainnya. Dan situasinya memang menjadi tidak mengenakan. Kalau saja tadi imbang misalnya, itu akan lebih enak bagi Indonesia. Tapi karena kalah ya mau tidak mau di pertandingan terakhir harus habis-habisan. Karena juga di sisi lain Kyrgyzstan dan juga China Taipei juga akan bermain di waktu yang bersamaan. Dan sekarang China Taipei kan punya peluang ya setelah kalah dari Korea Utara di pertandingan pertama. Gitu.
Oke, jadi harus all out begitu ya untuk di pertandingan Iya, nanti harus all out, begitu. tidak Nah, tidak ada pilihan lain ya di pertandingan tadi, oke, kecuali Bung all Kesit, out. kira-kira siapa ini pemain yang akan menentukan di laga melawan Korea Utara nanti? Apakah kemudian formasinya harus sama saat melawan Kirgistan kemarin? Iya, nah memang situasinya kan kalau menghadapi setiap pertandingan adalah bagaimana para pemain itu ya pada saat akan melakoni pertandingan siapa yang paling siap kan begitu. Tapi biasanya kalau formasi pertama, kalau saya sih idealnya memang don't change the winning team gitu. Artinya pemain-pemain yang kemarin sukses memenangkan Indonesia menghadapi Kirgistan tetap dipercaya gitu. Karena kan motivasi mereka masih tinggi gitu. Tapi ketika terjadi perubahan, pada akhirnya memang pasti akan ada perubahan juga di Ya. lapangan gitu. Apalagi kemudian Indonesia mengalami kebuntuan seperti yang tadi dirasakan gitu. Kan Hmm. kita nggak punya model-model pemain seperti Marcelino Ferdinand atau Ivar Jenner misalnya memang tidak ikut di dalam Hmm. tim ini. Gitu. Pemain yang kadang-kadang bisa menjadi pembeda ketika Indonesia Ya. mengalami kesulitan. Dan di pertandingan tadi kita nggak punya. Di tim ini kita nggak punya pemain yang Hmm. punya kreativitas seperti Marcelino Ferdinand misalnya seperti itu. Oke, nah Bung Kesit, tapi siapa kalau menurut Anda, tadi kan Anda katakan, ini permainan Indonesia Iya, hari ini kurang kreativitas. Dari pemain yang ada iya, saat ini, betul. menurut Anda siapa pemain Mhm. yang kaya akan kreativitas dan pintar berimprovisasi dalam pertandingan? Ya harapannya sih memang ada Egy ya, Egy Maulana Fikri atau ada misalnya Syahrian Abimanyu yang diharapkan juga bisa menjadi pendobrak gitu. Tapi tadi memang tidak terlihat ya. Hari ini Abimanyu maupun Egy seperti seperti sulit gitu untuk bisa mengembangkan permainan mereka. Sebenarnya kalau di lini depan kita punya pemain yang cukup mumpuni ya, ada Ivan misalnya atau Rumakik yang bisa mencetak gol pada saat menghadapi Kirgistan. Demikian juga Hugo Samir. Jadi kalau di Ya. depan sebenarnya sih kita cukup punya lah ya. Tinggal Hmm. bagaimana pemain-pemain di lini tengah saja sih. Ya pemain-pemain Hmm. yang bisa membuat atau mengubah irama permainan ketika terjadi kebuntuan seperti yang dirasakan pada saat menghadapi China Taipei tadi. Baik, semoga di Sayangnya kita nggak pertandingan punya, sayangnya selanjutnya Indonesia kita bisa nggak punya bermain lebih di tim baik ini begitu gitu ya ya. Bung Kesit ya? Iya, 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 betul. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Bung Kesit Budi Handoyo, pengamat sepak bola, sudah bergabung bersama kami di Prime Sama-sama, Time News. Mbak Selamat Zakia. malam Bung Kesit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.